Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Malam penuh keberkahan ini kembali Allah berikan kita taufik. Kembali Allah berikan kita inayah, istita'ah, kemampuan, taufik, hidayah dari Allah, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, Mutarrif Ibn al-Jassas, salah satu murid seniornya Imam Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya Imam, ila mata naktubul hadis? Sampai kapan kita terus menulis dan mempelajari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Imam Ahmad rahimahullah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Beliau mengatakan ilal maut, sampai kematian, ajal menjemput kita, kita masih mempelajari hadis baginda Rasul. Kenapa demikian? Barangkali kita bertanya. Khatib Al-Baghdadi punya satu kitab fenomenal dalam pembahasan ini, Syaraf Ashabil Hadis. Beliau menukilkan pernyataan dari Ibrahim ibnu Adham, fa inna Allah la yadfa'ul bala'a bi rihlati ashabil hadis. Allah bisa mengangkat bala, kata Ibrahim ibnu Adham, bisa mengangkat musibah, kata beliau, ketika orang-orang masih mencari hadis Rasulullah. Jadi bala itu bisa terangkat dengan kondisi kita mempelajari hadis. Barangkali penakwilannya, selama hadis itu dikaji, hadis baginda Rasul dipelajari, kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan agama kita, dengan syariat kita, itu sedikit demi sedikit akan terkikis. Maka dulu saya teringat Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, salah satu ulama hadis di negeri Yaman, ketika beliau memberikan tausiah, nasihat perpisahan dengan para penuntut ilmu, beliau mengatakan hendaknya yang patut kalian jadikan ilmu yang pertama kalian ajarkan itu hadis baginda Rasul. Kemudian beliau sedikit mengisahkan bagaimana beliau mendapatkan posisi imamah di daerah Ma'rib tempat beliau berada. Beliau mengatakan dengan hadis, satu hadis kita pelajari itu akan menghilangkan satu kebid'ahan. Dua hadis kita pelajari akan menghilangkan dua kebid'ahan. Bahkan barangkali ini sangat berkaitan dengan nukilan Imam Ibrahim ibnu Adham. Makin banyak hadis kita pelajari, makin banyak hilang kemungkaran-kemungkaran dalam bersyariat. Dengan demikian Allah akan mengangkat bala dan musibah untuk sebuah umat, kata beliau, yang senantiasa mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan yang kita kaji di akhir pertemuan kita masih berkaitan dengan praktek tata cara salat khauf. Salat ini bagi sebagian kita merasa tidak ada pentingnya, tapi saya selalu mengatakan jangan lupa hikmah besar dari pentasyriatan salat khauf. Hampir seluruh para ulama yang mengatakan kewajiban menghadiri salat berjamaah, mereka menjadikan dalil kewajiban itu kewajiban menegakkan jamaah dalam peperangan.
Dalam kondisi perang, farijalan aw rukbanan, Allah mengatakan kalian tetap berdiri melakukan berjamaah. Fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salam. Kalau engkau bersama mereka dalam peperangan, maka hendaknya engkau mendirikan bersama mereka salat. Ini hikmahnya. Kalau kondisi perang, kondisi kacau, kondisi tidak tenang, tidak aman, kita masih diwajibkan berdiri melakukan salat berjamaah. Apa alasan untuk kita mengatakan sunnah menghadiri salat berjamaah dalam kondisi aman? Ini bukan alasan. Cukup kita banyak dalil baginda Rasul salat khauf. Prakteknya semua menunjukkan kalau salat khauf dilakukan secara berjamaah. Hatta farijalan aw rukbanan, dalam kondisi kalian berlari, dalam kondisi kalian nunggang kuda, dalam kondisi kalian berjalan kaki, tetap kita mulai, sepakat para ulama, kita mulai secara berjamaah. Perang berkecambuk luar biasa, kita mulai secara berjamaah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sepakat para ulama tidak ada alasan walaupun dalam peperangan untuk mengakhirkan salat. Mengakhirkan salat tidak boleh. Dalam peperangan tidak boleh, apalagi dalam kondisi aman. Sebagian para ulama berdalil dengan kisah baginda Rasul, hadis Imam Bukhari Muslim, ketika perang Khandaq, baginda Rasul kelupaan untuk melakukan salat asar. Kemudian Umar datang dalam kondisi mencela orang-orang kafir. Gara-gara mereka kita kelupaan salat. Walillahil amru ma akhkhara wa ma qaddam. Ini semua urusan dan takdirnya Allah, kata baginda Rasul. Laulal qaum, kalau bukan karena mereka kita tidak mentakhirkan salat. Ini kelupaan. Ini perang Khandaq terjadi sebelum tahun 5 Hijriah. Sedangkan salat khauf baru disyariatkan dalam pandangan yang kuat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu tahun 7 Hijriah. Jadi tidak ada alasan mentakhirkan salat dalam peperangan. Jangan kondisi perang kita mentakhirkan salat. Karena ada beberapa praktek salat khauf yang akan kita kaji malam ini, justru kita lakukan walaupun dalam kondisi apapun dalam peperangan. Kecuali kondisi memang kita di ujung-ujung penaklukan. Kalau kita berhenti sejenak, penaklukan tidak terjadi. Ini pernah terjadi di masa para sahabat. Ketika para sahabat baginda Rasul dengan pasukan tabi'in ketika itu mencoba untuk menaklukkan Madinatul Turs, kota Turs yang ada di bagian belahan Persia ketika itu. Rupanya kaum muslimin hampir mengepung bentengnya orang-orang Persia. Tiba-tiba tulu'ul fajr, terbit fajar. Sepatutnya mereka melakukan salat. Di situ ada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat baginda Rasul. Di situ ada Anas ibn Malik dan ada puluhan para sahabat lainnya. Mereka ketika itu sepakat, karena ini kondisi sangat genting sekali, kita mengakhirkan salat. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan kota Turs dalam kondisi matahari itu sudah waktu zawal, sudah di atas kepala. Baru mereka melakukan salat fajar. Para ulama cuma mengecualikan kondisi seperti ini boleh anda mentakhirkan salat. Kondisi genting sekali, detik-detik penaklukan, kalau anda tidak melakukan segera, anda akan kalah ataupun penaklukannya tidak berhasil. Mereka mengakhirkan. Di situ ada banyak para sahabat baginda Rasul, puluhan para sahabat baginda Rasul, kemudian ditakhirkan. Mereka baru salat fajar itu ketika matahari sudah di atas kepala. Kondisi yang lain, kita punya ayat, punya hadis, semuanya kita lakukan dalam kondisi perang. Tidak ada alasan mentakhirkan salat. Maka saya sering mengatakan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mengakhirkan salat kemudian keluar dari waktunya, dia tidak perlu mengqadanya, tidak akan diterima. Alasan kesibukan, keluar waktu salat zuhur, jangan qadha, dan tidak berfaedah anda qadha. Yang ada anda harus taubat besar, taubat nasuha. Ini dosa besar yang baru terampuni dengan taubat, dan jangan anda ulangi lagi. Jangan kita gampang-gampangkan. Ini sudah sedikit qadha. Salat di luar waktu tidak ada masalah, kemudian tidak merasa beban.
sudah salat zuhurnya di waktu asar, kemudian dia tidak merasa terbebani. Di mana letak keimanan kita? Tidak ada qada. Yang perlu Anda menangis karena Anda sudah melakukan dosa besar. Taubat nasuha. Dalam kondisi sengaja mengakhirkan. Tidak boleh kita mengakhirkan salat. Dalam kondisi perang tidak boleh kita mengakhirkan, apalagi dalam kondisi aman. Dalam kondisi perang kita menjaga jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Sedikit gerimis bukan alasan kita meninggalkan jamaah. Sedikit dingin di waktu pagi itu bukan alasan kita meninggalkan jamaah. As-salah, as-salah rahimakumullah, kata baginda Rasul. Salat, salat. Artinya jaga salat. Jaga salat, jaga salat. Ini hikmahnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah pernah memperhatikan pada 2 pertemuan yang lalu ada 3 praktek salat khauf yang sudah pernah kita praktekkan. Saya juga tidak tahu ini masih kita ingat atau sudah lupa. Jadi cara prakteknya, kalau kita ulangi akan memakan 1 kajian untuk praktek 3 salat yang kemarin. Dan kita punya 2 praktek salat yang lain malam ini, 2 praktek tata cara salat khauf yang lain. Tidak perlu kita ulangi, Ustaz. Bukan yang sahih yang pertama, yang afdal. Kalau sahih dari 5 praktek disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, 4 riwayatnya sahih, 1 cuma yang diperselisihkan. Tapi Imam Ahmad mengatakan yang paling menariknya memang praktek yang pertama. Hadis Imam Muslim, kemudian sesuai dengan surat An-Nisa 102. Yani kita punya praktek yang keempat, ini tata cara praktek yang keempat. Perlu kita ulangi. Saya pikir Ustaz, yang afdal sudah dijelaskan, karena ini jarang mungkin. Ya. Kita tidak pernah lakukan. Ya. Kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan. Kecuali bagian para tentara kita, ini yang barangkali sangat membutuhkan. Ini betul-betul harus kita pahami tata cara salat khauf. Kita perhatikan hadis selanjutnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i min wajhin akhar, dari riwayat yang lain dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain summa sallam summa shalla bi akhiraini aidan rak'atain summa sallam. Kita ada 3 praktek sudah kita praktekkan pada pertemuan yang lalu. Ini praktek yang keempat. Tata cara praktek yang keempat, hadisnya juga sahih dari baginda Rasul. Dalam salat khauf kalau kita perhatikan ada 5 praktek. Kenapa bisa muncul 5 praktek? Ini menunjukkan kalau salat khauf ini banyak keringanan syariat berikan untuk kita dalam salat. Kita memperhatikan sifatnya kondisional. Ini yang lebih layak kita amalkan, amalkan. Ini lebih cocok kita amalkan, kita amalkan. Ada praktek yang keempat, ini riwayat Imam Nasa'i. Hadisnya juga sahih. Kita sepakat kalau hadisnya sudah sahih dari baginda Rasul, ini termasuk praktek yang kita amalkan ketika kita butuhkan dan kita berhujjah dengan hadis ini. Prakteknya, Jabir mengatakan baginda Rasul membagi pasukan itu menjadi 2 bagian. Kemudian beliau melakukan salat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat dan salam. Kita perlu relawan lagi untuk praktek yang keempat dan praktek yang kelima. Ini gampang salatnya. Yang muda boleh, yang tua tidak ada masalah dia. Ya, Ali insyaallah. Ya. Setidaknya ada makmum 2 orang, kemudian ada pasukan yang lain 2 orang. 5 orang. Ini yang muda-muda. Ya, yang satu imam, kita perhatikan, satu imam dalam kondisi menghadap kiblat. Ini prakteknya pasukan musuh itu bukan di arah kiblat.
tapi pasukan musuh di arah berlawanan dengan arah kiblat. Jadi kita perhatikan baginda Rasul itu menghadap kiblat dengan pasukan yang pertama. Jadi 2 orang menghadap kiblat, yang lain menghadap pasukan musuh. Praktek yang keempat, ini tata caranya gampang. Karena baginda Rasul melakukan salat seperti biasa. Beliau salat 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung 2 rakaat, ruku', i'tidal, langsung sujud. Itu terlalu panjang, nantinya kita tunggu 2 rakaat, langsung sujud, bangun, rakaat kedua, tidak ada masalah, bangun sekali lagi, rakaat kedua, balik, rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung sujud lagi sampai selesai, rakaat kedua selesai sempurna 2 rakaat. Langsung imam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita juga mengucapkan salam. Karena kondisi kita ini salatnya dalam kondisi safar. Nanti baru kita bahas bagaimana dalam kondisi kalau kita di tempat kediaman. Artinya sudah selesai salat 2 rakaat. Sudah selesai salat 2 rakaat, pasukan ini menghadap pasukan musuh, yang sedang menghadap musuh datang melakukan salat dengan imam. Imam sudah selesai, sudah salam, sudah bangkit lagi. Ini balik lagi, kita bersama imam, sama salatnya 2 rakaat. Bagi imam ini salat sunnah, bagi makmum ini salat fardu. Jadi prakteknya tidak ada yang aneh, karena ini prakteknya sesuai dengan mayoritas para ulama, semua membolehkan imam melakukan salat sunnah, makmum melakukan salat fardu. Madhab Hanabilah mengatakan boleh imam salat sunnah cuma dalam kondisi salat khauf, yaitu salat yang ini. Kalau di luar yang lain tidak boleh. Kita sudah pernah mengkaji pembahasan ini dan kita dapatkan walaupun salat lain juga dibolehkan imam itu salat sunnah, makmum salat fardu. Kita punya hadis Mu'adz ibn Jabal dan hadisnya sahih, dan baginda Rasul tahu prakteknya Mu'adz, beliau salat sunnah, makmum salat fardu. Jadi kita sama, salat 2 rakaat. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Ya, salat biasa 2 rakaat seperti salat subuh. Bacaan dijaharkan, tetap dalam kondisi turun 1 rakaat. Deh, proses 1 rakaat, ya. Rakaat kedua langsung berdiri, ruku', i'tidal, sujud. Sama seperti kita salat subuh. Pasukan pertama 2 rakaat, pasukan kedua 2 rakaat. Yang lainnya cuma imam akan melakukan salat sunnah, walaupun dalam kondisi peperangan beliau akan melakukan salat sunnah untuk menjaga keadilan Islam. Jamaah ini semua mendapatkan jamaah bersama imam. Ini praktek yang keempat. Semua para ulama sepakat praktek ini boleh, hadisnya sahih, bisa kita amalkan. Kalau bertanya mana afdal, afdal tetap yang pertama, karena itu sesuai dengan teks Al-Quran. Kita bangun ini praktek yang kelima. Kita perhatikan praktek yang kelima. Pasukan tetap menghadap ke arah musuh. Allahu Akbar. Cuma bedanya di praktek kelima, pasukan pertama salat dengan imam 1 rakaat langsung salam. 1 rakaat, salam, ruku', i'tidal, sujud, ya. Enggak, kita 1 rakaat dulu. Mereka menyelesaikan tasyahud, langsung tasyahud 1 rakaat. Salatnya cuma 1 rakaat. Salatnya cuma 1 rakaat. Langsung 1 rakaat tasyahud. Imam tidak salam. Cuma duduk bertasyahud dengan jamaah di belakang. Mereka tasyahud dan salam. Assalamualaikum. Imam jangan salam. Pasukan kedua ganti dengan pasukan pertama. Bagi pasukan kedua juga akan melakukan 1 rakaat dan mereka akan salam dengan imam. Artinya imam salat 2 rakaat dan beliau akan mendapatkan 2 tasyahud.
Sedangkan pasukan yang pertama dan kedua cuma solat 1 rakaat dengan 1 tasyahud dan salam. Imam belum salam, belum salam, berdiri, Allahu Akbar, langsung kita mulai salat, langsung sudah rukuk, i'tidal, qiyam, langsung sujud, ya, dah tasyahud, sudah duduk 2 sujud, sudah sempurna tasyahud, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Praktek yang kelima ini yang diperselisihkan. Secara sanad hadis diperselisihkan, secara praktek para ulama juga memperselisihkan. Apakah alasan ketakutan dalam salat khauf menjadikan kita bisa menjadikan salat itu 1 rakaat? Dulu Pak Imam bertanya, Ustaz, yang saya tahu salat khauf itu 1 rakaat. Ini praktek yang mengatakan salat khauf makmum itu 1 rakaat. Di akhir pembahasan Imam Ibn Hajar akan menyebutkan satu hadis kondisinya sangat-sangat lemah. Salat khauf itu 1 rakaat apapun kondisinya, kata Rasulullah. Itu hadisnya lemah sekali, dan semua hadis yang kita sebutkan sebelumnya menyelisih praktek ini. Jadi dalam praktek yang kelima, gelombang pertama 1 rakaat, gelombang kedua 1 rakaat, imam cuma yang 2 rakaat. Bicara tentang sanad hadis, hadis ini diperselisihkan. Walaupun kita lihat ini perawinya masuk dalam kutubus sunan yang sittah, kutub yang 6, maka para ulama sebagian mengatakan hadisnya sahih, harus kita amalkan. Imam Ahmad mengatakan ini hadisnya sahih, kita amalkan. Tapi banyak para ahli hadis mengatakan ini hadisnya tidak sahih, kemudian menyelisihi tata cara praktek salat secara umum. Karena kita tidak pernah mengenal ada salat 1 rakaat kecuali salat witir. Apakah salat ketakutan itu membolehkan kita meringankan salat jadi 1 rakaat? Ini perselisihan di antara para ahli ilmu. Tentunya kalau kita perhatikan, kita punya hadis yang lebih kuat, tata cara praktek ada yang 4 itu lebih kuat secara sanad, maknanya lebih tepat dengan praktek salat secara umum. Jadi kalau yang kelima ini, kondisi memang membutuhkan kita salat seperti ini, kita salat. Kalau tidak, tetap usahakan mengamalkan praktek yang lebih sempurna. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Ini kita lanjutkan pembahasan kitabnya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari 5 praktek salat kita bisa menyimpulkan penting menjaga jamaah, penting mendapat takbir dengan imam, penting mendapat taslim salam dengan imam, penting mengikuti gerakan imam. Ini sering kita tidak pernah mengikuti gerakan imam secara sempurna. Padahal semua praktiknya kita perhatikan, kalau mereka mampu mengikuti gerakan imam, mereka ikuti, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau mampu mengikuti gerakan imam, ikuti gerakan imam. Kita lihat praktik yang ketiga pada pertemuan yang lalu, kalau imam rukuk, semuanya rukuk. Imam i'tidal, semuanya i'tidal. Tapi ketika sujud, tidak mungkin semuanya sujud, karena pasukan musuh sedang menunggu. Jadi yang di depan saf pertama, gelombang pertama sujud, yang di belakang saf keduanya itu dalam kondisi berdiri. Kita perhatikan bagaimana syariat mengajarkan kita ikuti imam. Abdullah ibn Buhainah mengatakan, kami tidak pernah turun untuk sujud sampai kami pastikan baginda Rasul sudah meletakkan dahinya di atas lantai. Kami tidak pernah turun. Bukan seperti kita, Pak. Allah baru A. Sudah duluan kita dengan imam. Kalau sujud, kalau rukun, para ulama sepakat salatnya tidak batal, tapi dia melakukan keharaman, haram. Hati-hati kita salat, kita mengumpulkan dosa. Salat mengumpulkan dosa. Mana bagus? Bagus seperti ini. Bagus seperti ini. Salat mengumpulkan dosa. Anas mengatakan, kami tidak pernah sujud kecuali kalau baginda Rasul sudah meletakkan dahinya. Bukan takbirnya Allah, tapi dahinya. Kami memastikan kalau baginda Rasul sudah meletakkan dahinya, baru kami mulai turun sujud. Baru mulai.
Ini mutaba'ah. Fatal sekali kalau berbicara tentang rukun. Dan rukun terbesar itu takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram kita bukan mengikuti imam, tidak ada salah. Takbiratul ihram tidak mengikuti imam. Duluan kita takbir dengan imam, baru imam. Padahal imam itu angkat tangan dulu baru takbir. Kita lihat imam sudah angkat tangan, kita pikir sudah bertakbir. Takbir itu tetap lafaznya, bukan tangannya. Kan prakteknya ada 3, boleh angkat tangan dulu, boleh takbir dulu, boleh berbarengan. Imam kita angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Kita lihat beliau angkat tangan, kita langsung Allahu Akbar. Tidak dapat takbir. Mutaba'ah. Maka salat khauf, walaupun kita perhatikan ini salatnya apa manfaatnya untuk kita yang bukan di medan jihad, bukan di peperangan, tapi hikmahnya tidak pernah luput daripada hikmah dan pelajaran. Perhatikan bagaimana Rasul, keadilan baginda Rasul, bagaimana hirs para sahabat untuk mendapatkan jamaah bersama baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul mau memberikan mereka secara adil? Yang pertama dapat takbir, tidak dapat salam. Yang kedua dapat salam, tidak dapat takbir. Kenapa dibagi sedemikian adilnya? Karena Rasul sangat tahu para sahabat itu sangat menjaga salat mereka dengan Rasulullah. Sebenarnya mereka maunya takbir dan salam itu bersama baginda Rasul, bukan cuma salam. Ini jamaah di antara pelajaran bisa kita dapatkan. Di antara pelajaran lainnya, kita mendapatkan boleh dalam praktek solat yang kedua, boleh kita keluar dari jamaah ketika kondisi membutuhkan. Boleh. Anda sudah sangat butuh sekali keluar dari jamaah, Anda jangan paksakan diri. Langsung kita merubah kondisi salat kita menjadi salat sendiri. Walaupun tadi takbirnya bersama imam. Syaratnya para ulama mengatakan, syaratnya salat yang kita lakukan harus lebih cepat dibandingkan salat imam. Jangan keluar dari jamaah tapi salat ke imam lebih cepat dibandingkan salat kita, tidak boleh. Jadi kalau kondisi tertentu tiba-tiba ada yang menunggu, imamnya memanjangkan bacaan salatnya dan saya tidak bisa menunggu kalau dipanjangkan bacaan salat, saya langsung melanjutkan salat secara sendiri. Dengan satu syarat, Anda harus selesai salat lebih cepat dibandingkan imam. Jadi harus selesai salat lebih cepat dibandingkan imam. Dari mana kita dapatkan ini? Dari praktek salat khauf yang kedua. Mereka keluar padahal mereka dalam kondisi salat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan kebiasaannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di setiap penghujung pembahasan satu bab beliau menyebutkan beberapa hadis yang lemah, bahkan kadang-kala hadisnya sangat lemah dengan tujuan isti'nas, bukan tujuan hujjah. Jadi kalau Anda bertanya kenapa Ibnu Hajar menyebutkan hadis-hadis yang lemah, beliau tujuannya cuma isti'nas. Isti'nas itu artinya sebagai bumbu saja, bukan hujjah, bukan pedoman dalam kita beragama. Maka beliau sebutkan dua hadis, kondisinya lemah sesuai dengan kesepakatan para ahli hadis. Hadis yang pertama itu hadis Ibnu Umar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul khauf raq'atun ala ayyi wajhin kana. Itu hadis riwayat Imam Bazzar bi isnadin dhaif. Ibnu Umar mengatakan salat khauf itu satu rakaat apapun kondisinya. Ini hadis Pak Imam. Ya, satu rakaat apapun kondisinya. Di situ ada satu perawi bernama Abu Humaid As-Sirri, dan beliau disepakat para ahli ilmu kondisi hadis yang dibawanya itu sangat lemah. Kondisi sanadnya sangat lemah, bahkan para ulama sepakat ini sanadnya syudzuz, syadz. Artinya tingkatan sedikit di atas munkar kalau tingkatan hadisnya, lemah sekali. Matanya menyelisihi semua praktek yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasul. Apalagi di ujung hadisnya, apapun kondisi salat khauf itu satu rakaat, apapun kondisi. Padahal kita sudah mendapatkan
Dalam beberapa pertemuan, semua hadis yang sahih, Rasul tidak melakukan salat khauf 1 rakaat kecuali praktek yang tadi kita dapatkan, dan itu masih diperselisihkan. Bagaimana kalau ada yang mengatakan ini semua kondisi Rasul praktek salat khauf itu 1 rakaat, semua kondisi? Ini pasti sudah menyelisih semua hadis yang sudah kita pelajari, bahkan menyelisihi Al-Quran. Bukan 1 rakaat. Ini tidak bisa kita jadikan dalil, tidak bisa kita jadikan hujjah. Isinya, matannya, isinya mungkar karena menyelisihi praktek dan kaidah syariah. Jadi intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk salat khauf boleh kita jamak, tapi tidak boleh kita qasar kecuali dalam kondisi safar. Kami takut diperangi di negeri kami. Anda bukan musafir. Boleh Anda jamak salat, tapi Anda jangan mengqasar salat. Jangan dikasar. Maka muncul pertanyaan pada pertemuan yang lalu setelah kajian, Ustaz, kalau praktek salatnya salat maghrib, kemarin kita praktek 1 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau maghrib, tidak ada cerita praktek maghrib itu 2 rakaat. Tetap kita lakukan 3 rakaat. Dengan pasukan yang pertama 2 rakaat, dengan pasukan yang kedua 1 rakaat. Bagaimana kalau salat asar 4 rakaat? Kami bukan musafir, harus melakukan 4, tidak boleh 2. Dengan pasukan pertama 2 rakaat, dengan pasukan kedua 2 rakaat. Jadi apapun salat kita sesuaikan. Ini salatnya 4 rakaat, artinya kita bagi 2-2. Kalau maghrib 3 rakaat, tidak mungkin kita bagi 1,5. Artinya yang pertama 1-2, yang kedua 1. Kembali saya tekankan, hadis bazar ini sepakat para ahli ilmu, kondisi hadisnya itu lemah, tidak bisa kita jadikan dalil dalam salat khauf dibolehkan kita melakukan 1 rakaat. Itu 1 rakaat tidak boleh. Di penghujung kitabnya Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari Ibnu Umar marfu'an. Hadis ini terangkat kepada baginda Rasul, laisa fi salatil khaufi sahwun. Hadis ini juga kondisinya sangat lemah. Tidak ada sujud sahwi untuk salat khauf. Hadisnya lemah dan tidak bisa kita amalkan. Hadis ini mengatakan tidak ada sujud sahwi untuk salat khauf. Kalau lupa dalam salat khauf, biarlah lupa. Lanjutkan salat, tidak perlu sujud. Ini menyelisihi praktek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kaidah syariah, kalau lupa Anda sujud sahwi. Ini sudah pernah kita kaji dan detailnya kita kaji ketika kita membahas tentang sujud sahwi dari kitab Bulughul Maram. Yang kesimpulannya sujud sahwi itu kita punya hadis Abdullah ibnu Buhainah. Hadis Abdullah ibnu Buhainah, Rasul ketika itu kelupaan, beliau lupa untuk duduk jilsah pertama, duduk antara 2 sujud yang pertama. Ya, duduk tasyahud yang pertama, hadis Abdullah ibnu Buhainah, riwayat Imam Bukhari, dan beliau ketika itu salam untuk sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kelebihan ziyadah itu sujudnya setelah salam. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abu Hurairah. Intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, 2 hadis yang ditutupi oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram di sini, ini dua-duanya kata dirinya sangat lemah. Jadi kesimpulannya, kalau salat khauf kita lupa, hukumnya sama seperti salat biasa, tetap sujud sahwi. Kita kondisikan seperti salat biasa. Dan salat khauf, kesimpulan yang kedua, itu tidak ada salat khauf yang 1 rakaat kecuali praktek yang kelima yang kita amalkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kita punya sedikit waktu untuk kita diskusikan apa yang patut kita diskusikan tentang salat khauf. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair.